tiga partikel bergerak dengan kecepatan yang berbeda, maka berapakah kecepatan dari pusat massa. VCM berarti di sini V itu berarti jika P sama dengan M kali V, berarti ini biasa ya. V sama dengan sigma, berarti ini sigma P, sigma P bagi sigma M. Ya, sudah ada di situ. Berarti plus 4M ini dia mewakili partikel ketiga ini yang 2M ya. Berarti 4M dikurangin 8M yang ini ditambah 6 kali 2M berarti 12M. Dibagi totalnya adalah 4M. Nah, nilainya adalah 2 meter per second ke arah kanan. Oke. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan. Selanjutnya saya akan bahas nomor 1. Saat melompat lurus ke bawah, Anda bisa terluka parah jika mendarat dengan kaki kaku. Salah satu cara untuk menghindari cedera adalah dengan menekuk lutut saat mendarat untuk mengurangi kekurangan benturan. Seorang pria dengan massa 75 kg saat sebelum kontak dengan tanah memiliki kecepatan 0,4 meter per second. Dengan pendekatan kaki 1, dia berhenti dalam 2 meter per second. Jika dia lututnya, dia berhenti dalam 0,10 second. Tentukan gaya total rata sekarang. Ini mengapa? Karena saat dia mendarat dengan kaki kaku, dia memiliki waktu pendaratan yang lebih lama, sehingga gaya yang dikenakan kepada kaki lebih besar, sehingga dia lebih mudah cedera. Gampangnya seperti itu. Satu lagi ya, rumus yang ini, satu lagi, impuls itu jangan selain perubahan momentum, impuls itu ya perubahan, dia juga didefinisikan sebagai perubahan gaya. Nah, berarti jika kita mau mencari F-nya sama dengan I bagi delta T. Berarti I tadi delta P ya, delta P bagi delta T. Delta T-nya berarti 6,75 6,4 kurang 0 bagi 2 ms itu milisekund. Ini kalau kalian hitung 0,4 ya. Berarti nanti ini 480 bagi 2 kali 10 pangkat min 3, berarti 24 kali 10 pangkat 3. Sementara kalau misalnya dia dengan rumus yang sama, kan dapat dihitung juga bahwa jika dia menekuk kakinya, itu berarti mohon maaf, saya salah baca. Jadi kalau misalnya dengan kaki kaku itu dia mendaratnya dengan waktu yang lebih singkat, sehingga gaya yang dikenakan terhadap lutut lebih besar. Sementara kalau dia mendarat dengan kaki menekuk itu dia gayanya dia dikenakan dalam waktu yang lebih lama. Jadi dengan rumus yang sama kita bisa hitung 75 0,4 kurang 0 bagi 0,1 itu hasilnya adalah 48.000 Newton, 4.800 saja. Gaya yang dikenakan kepada kaki itu jauh lebih besar jika dia kakinya kaku. Selanjutnya untuk pembahasan nomor ini apa ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka teman-teman silahkan mengerjakan jangan gini.
Ya, ini sepertinya saya ada masalah sedikit, sebentar. Jadi silakan teman-teman mengerjakan nomor 2 dan 3. Oke, sekarang 7.24, kita ketemu lagi 7.30 kali ya. Soalnya nggak terlalu panjang kok.
Oke, sudah jam setengah lah, udah jam 7.30 pas. Saya bahas bentar. Oke. Untuk yang pertama kita gambarkan dulu situasinya. Ini bola, dia sudut datang dan sudut datang dan sudut pantulnya 30 derajat. Ini lantai yang keras dan licin, berarti tidak ada gaya gesek yang dikenakan. Masa? Ya, ada apa? Tadi kayaknya ada yang manggil saya, kenapa? Maaf Kak, sharingnya belum muncul. Maaf suaranya kurang jelas, mungkin ditulis di chat saja. Oh ya, tadi ada yang ke toilet, ya nggak apa-apa, silakan. Oke. Saya ulang ya. Jadi nggak saya ulang sih, bahkan belum mulai. Oh, screen-nya belum muncul. Oh ya, memang saya lupa, saya belum share screen. Lupa. Sorry, thank you. Oke, ya. Mohon maaf atas. Oke. Jadi ini sudutnya 30 derajat. Ya, lantai dan keras yang licin, masanya 0,047 kg. Oke, ini berarti sama dengan delta P. Nah, dengan kecepatan kayak gini, dengan situasi seperti ini, maka kecepatannya memiliki dua vektor, dua arah, yaitu arah X dan arah Y. Kita perhatikan bahwa jika kita definisikan dia berjalan dia ke bawah itu sebagai negatif dan dia ke atas sebagai positif, maka dia sebelum bertumbuk dia berada di X positif dan dia memiliki arah X positif dan Y negatif, sementara setelah dia naik dia memiliki arah X positif dan Y positif. Berarti rumusnya sama dengan 0,04745 sin 30 sin 30 min 45. Oh ya, itu berarti sesudah ya. Berarti 45 cos 30 tambah 45 cos 30. Ini kebalik sih. Sin 30 J tambah cos 30 I, tapi nggak apa-apa lah. Tambah cos 30 I ditambah kurangin 45 45 cos 30 I dikurangin 45 sin 30 J. Ini kebalik ya, ini I, ini J. J. Oke, nah berarti nanti yang sumbu I atau sumbu X-nya itu nanti dia habis, karena ini habis, berarti nanti 0,047 2 kali 45 cos sin 30. Sin 30. Sehingga hasilnya nanti sin 30 itu setengah ya, sin 30 itu setengah, berarti nanti ini 0,47 2 kali 45 kali 2 90 bagi 2 45 lagi. Berarti nanti hasilnya 2,117. 2,115. 2,115 meter per second J atau Y positif. Nah, kemudian saya akan bahas nomor 3. Sebuah kereta 2,3 kg menggelinding melintasi lintasan horizontal tanpa gesekan menuju kereta 1,5 kg yang mula-mula bergerak diam. Kereta diisi magnet yang kuat yang mendukung mereka menarik satu sama lain. Kereta yang mengisi magnet yang satu sama lain berarti mereka memiliki magnet yang kutubnya beda ya. Salah satu positif dan salah satu negatif. Oke, di sini ada dua soal. Pertama, berapakah momentum total sistem kedua kereta pada saat ini?
pada saat tertentu sebelum kita bukan berapakah momentum total sistem kedua. Sebelum tanpa gesekan. Oh, ini situasinya sebelum bertumbukan ya. Jadi ini semuanya membahas sebelum bertumbukan. Berarti kalau kita mau hitung P total, berarti pertama kita hitung P total. P totalnya berarti P1 min P2. P1 min P2 karena dia arahnya saling akan bertabrakan. Ya udah gampang saja ya. 2,3 kali 4,5 dikurangin, berarti ini tambah ya, jangan biar nggak bingung, dikurangin 1,9 kali 1,5. Nah, kemudian yang kedua, berapa kecepatan kereta pertama ketika kereta kedua masih diam? Ini kita pakai hukum kekalahan momentum, P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Dan P1 P2 aksen adalah kondisi awal. Ini kita sudah tahu nilainya P1 plus P2. Itu ini kalau dihitung nanti, sebentar saya hapus dulu yang lain biar nggak bingung. Ini 7,5. Ini 7,5. 7,5 positif. Positif 7,5. Oke. Ya. Oh ya, silahkan. Silahkan. Apakah kecepatan kereta pertama? Oh ya, ini masih momentum ya. Ini masih momentum, berarti ini nanti 7,5 sama dengan P1, P2-nya jika P2-nya itu berarti 0, cukup 2,3 kali yang V1. Jadi ya ini tinggal dibagi aja nanti hasilnya. Nomor 2 sama 3 saya rasa cukup mudah ya, jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, tapi jika ada pertanyaan silahkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nomor 4 itu sama ya, prinsip ngerjanya kayak nomor 3, jadi itu nanti sebagai latihan atau nanti mungkin sebagai PR, nanti tergantung mood saya. Saya akan bahas nomor 5 saja ya. Nomor 5 ini kita pakai konsep kekekalan, tadi kita pakai konsep kekekalan momentum, sekarang kita akan pakai konsep kekekalan energi. Ini ngehang. Sebentar ya, ini tadi ngehang.
Sebentar ya. Halo, halo. Oke, saya ulang lagi. Wait. Jadi di sini juga berlaku hukum momentum linear total kekal ya. Nah, mereka saling mendorong. Adolf memiliki massa 120 kg dan Ed memiliki massa 78 kg. Setelah dorongan, Adolf berayun ke atas hingga ketinggian 0,65 meter di titik awalnya. Sampai ketinggian berapa di atas, di titik awalnya sendiri, si Ed naik. Naik. Oh, didorong ya. Energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Menarik. Pertama kita hitung dulu momentum total ke sistem ini. Di sini masanya tidak diberi. Oh, di sini masanya diberikan ya. Oke, P totalnya berarti 120 kali V1 tambah 78 kali V2. Yang kita perlukan adalah kita harus menghitung kecepatan kedua-duanya. Nah, karena terjadi perubahan energi potensial, untuk si Adolf itu kita tahu bahwa dia memiliki ketinggian berada di ketinggian 0,65 meter 0,65 meter di titik awalnya. Berarti MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Kita perlu V-nya si Adolf, V-nya si Adolf berarti M-nya coret, H-nya berarti V-nya sama dengan akar 2 kali 9,8 kali H-nya 0,65. Kita dapat V-nya, ini tegangannya tegangan lagi. Kita dapat kecepatannya si Adolf. Kemudian untuk ngitung setelah kita dapat kecepatannya, oh berarti kita nggak perlu kecepatannya si Ed ya. Setelah kita ngitung kecepatannya, wait. Sama dengan 1. Oh, pakai perbandingan saja ya. Nah ya, jadi karena dia ini V-nya si V1. Nah, untuk dapat V2-nya, untuk dapat V-nya si Ed itu cukup karena dia ada ini cukup dia karena dia ada kekekalan, jadi cukup pakai perbandingan saja. Nah, rumusnya sama dengan 120/78 akar 2GH. Akar 2GH1. Nah, ini dipakai masukkan lagi ke rumus yang menghitung yang rumus untuk yang kekekalan energinya si Ed. MGH2 berarti ini satu. MGH2 sama dengan setengah M V1 V2 kuadrat V2 kuadrat berarti ini nanti H2 nya sama dengan M nya coret 1/2G 1/2G akar tadi ini ya V2 kuadrat V2 kuadrat. Oh ya, ya. Oke. Untuk nomor ini tidak apa ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka silakan mengerjakan nomor 6 dan 7. Nomor 6 dan 7 ini agak
Pak mau nanya Pak. Tadi kan Oh iya, silakan sebentar. kata Silakan ya. Kakak ada absen ya. Nah, ini tuh absennya dibuka sama pasiennya langsung ya? Iya, saya nggak ngontrol absen. Soalnya absennya belum dibuka Pak, dari tadi. Kalau absen belum dibuka, wait. Oke, yaudah. 745. Saya download saja daftar hadir hari ini. Iya, oke. Sebentar ya, saya
Silakan kerjakan nomor 6 dan 7. Ini sedikit lebih panjang daripada yang tadi, jadi mungkin saya beri waktu 7 menit lah ya.
Nih. Oke, sudah jam 7.57, mungkin saya bahas saja. Yang pertama, nomor 6. Peluru bermassa 2,5 kg dengan kecepatan 425 meter per second mengenai balok kayu sebuah panduan balistik balok bermassa 215 gram. Tentukan kecepatan gabungan peluru balok setelah tumbukan. Seberapa tinggi gabungan peluru balok naik di atas posisi awalnya. Ini karena peluru bergerak bersama dengan balok, maka terjadi tumbukan yang tidak lenting. Jadi kalau jika tumbukan tidak lenting, maka M1 peluru V peluru tambah 0 karena baloknya tadinya diam. M1 M2 atau MP tambah MB. Nanti kalau kita masukkan angkanya nanti dapat 4,88 meter per second ke arah X positif. Berarti jadi ini yang A-nya. Yang B-nya kita pakai rumus kekalahan energi. M total GH berarti M total ini MP tambah MB sama dengan M total setengah M total V kuadrat. V kuadratnya pakai yang tadi, sehingga akan didapatkan nanti H-nya sama dengan akar V kuadrat per 2G. Hapus ya, nanti akan didapat H sama dengan V kuadrat per 2G. Akan didapat H-nya sama dengan 1,19 meter. Oke, selanjutnya sih kita akan menghitung nomor 7, tapi ini saya pindah mungkin biar slide nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu desak. Oke, ini nomor 7. Sebuah bola 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second. Oke, sebentar. Sebuah bola 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second tanpa gesekan bertabrakan dengan bola 7,5 kg yang diam. Tentukan kecepatan air bola jika tumbukannya A lenting dan B tidak lenting sempurna. Berarti V bola ini kita kasih, ini B1, ini kita kasih bola 2. Berarti ini M1, ini M1, ini M2. Nanti ikut ya semuanya, berarti ini V1, ini V2. Oke. Jika dia lenting, maka faktor V2. Maka nanti rumus, oh iya, ada yang reply lagi. Permisi Kak, saya izin ke toilet. Kalau kalian ke toilet, nggak usah izin lagi deh. Nggak usah ngechat maksudnya. Oke, ini berarti kalau kita mau hitung V1,
itu rumusnya M1 kurang M2 M1 plus M2 ditambah 2M1 2M2 sorry 2M2 M1 V1 ini V1 plus M2 V2 ini 0 karena dia diam, karena jika tumpukannya lenting maka V2 terhadap V1 itu diam 0, sehingga kita cukup hitung bagian pertamanya saja. M1 kurang M2 7,5 kurang 5 2,5, M1 plus M2 ini minus berarti ya 2,5 sorry M1 oh 5 kurang 7,5 mohon maaf 5 kurang 7,5 berarti ini min 2,5 M1 plus M2 12,5 kali 2 ini jadinya min 0,4 amperes dan dia berlawanan dengan arah awal bola 1. Jadi misalnya bola 1 bergerak ke kanan, berarti nanti jika dia lenting sempurna maka dia bergerak ke kiri. Ini gini deh. Nah, kayak sebentar. Jika V2 juga kita dengan rumus yang sama 2M1 M2 plus M1 V1 ya benar V1 ditambah M1 M2 min M1 M1 plus M2 V2 sama dengan ini V2 nya 0 lagi-lagi 0 karena V2 nya dia tidak punya, sorry Bu, tadi saya salah penjelasan, berarti karena V2 nya dia tidak ada kecepatan awal ya, V2 nya tadi diam, bola kedua tadi diam. Berarti 2M1 2 kali 5 M2 tambah M1 12,5 10 bagi 12,5 berarti 4/5 0,8. Berarti 4/5 kali 2 ini kali 2 sama dengan 1,6 meter per second. Dengan arahnya searah arah gerak V1 bola 1. Ini untuk yang A. Yang B, jika dia tidak lenting sempurna maka kita gunakan lagi rumus M1 plus M2 M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 plus M2 V aksen. Kita tahu V2 0. Jadi langsung kita hitung M1 V1 berarti 5 kali 2 10 bagi 12,5. Ini 2,5 kali 2. Tantangan ini saya 2 kali 5 10 bagi 12,5. Oh ya, V aksennya tidak ada ya. Itu berarti 0,8 meter per second. Ini yang B. Oke, untuk nomor 6 dan 7 apakah ada pertanyaan? Ya, boleh. Oh ya, 7A. Oke, jadi 7A ini dia lenting sempurna. Jadi kalau dia lenting sempurna ini, ini rumusnya penurunannya saya tidak turunkan di sini. Kenapa dia seperti ini? Tapi intinya kalau dia lenting sempurna itu, maka dia kecepatan akhirnya adalah perbandingan dari kecepatan awal kedua bola. Di sini jadi untuk V1 itu kecepatannya seperti ini, V2 ke rumusnya seperti ini. Kenapa V2-nya 0? Karena bola di soal kita bolanya diam. Saya belum pelajarin ya penurunannya kayak gimana. Tapi intinya jika dia keadaan terjadi kekalahan momentum, maka kecepatan dari itu apalagi cuma 2, maka kecepatannya adalah perbandingan dari massa-massa partikel-partikel yang berada dalam sistem. Terutama kalau 2 ya, kalau 3 atau 4 saya kurang yakin. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan nomor 8 aja kali ya.
nomor 8 aja. Nomor 9 ini pusat massa. Oh ya, tadi saya sudah bahas di pertanyaan nomor 5 ya. Ya, tapi ya udah deh, berarti saya nggak akan bahas lagi. Silakan kerjakan nomor 8, 9, dan 10. Akan kerjakan nomor 8, 9, dan 10. Waktunya 25 menit. Kelamaan. 15 deh. Kalau waktunya 15 menit. Jam 8, tapi 8.22 tuh nggak enak. 8.25 deh, nggak apa-apa deh. Silakan kerjakan sampai 8.25.
Waktu mengerjakannya sampai 8.30 ya.
Halo semuanya, oke, saya bahas ya untuk nomor 8, 9, dan 10. Saya bahas nomor 8. Suara saya sudah nyala ya. Oke. Gambar menunjukkan tabrakan antara dua keping di meja. Tentukanlah kecepatan air keping A dan keping B. Di sini ada soal tabrakan tidak langsung, maksudnya tabrakan tidak lenting ya. Maksudnya di situ tabrakan tidak lenting. Jadi jika dia tabrakannya tidak lenting, tabrakan tidak langsung. Jadi kita tahu ini tabrakannya tidak lenting karena dia tidak memantul. Kalau dia tabrakannya lenting maka dia memantul kembali ke belakang. Oke, untuk soal ini mengerjakannya berarti M1V1. Untuk kita hitung M1V1 untuk yang A berarti M1V1 sama dengan 0,025 V1 aksen. Ini bukannya harusnya, mungkin ini ya kalau ngikutin nomor 7 harusnya pakai perbandingan kayak gitu ya. Tapi nah mungkin tapi ini tidak lenting ya. Nah, kalau dia lenting dia tidak lenting ya. Kalau dia lenting nanti dia ngikutin perbandingan kayak yang tadi, tapi kalau tidak lenting seperti ini 0,025 V1 aksen plus 0,05 V2 aksen. Oke, untuk arah Y ini untuk yang A. Untuk yang B 0 karena dia tidak itu 0,025. Oh iya, ini ada sinnya sih. Ini ada sin, ada cosnya ini. Ini cos 65, ini cos 37. Cos 37. 0,025 V1 aksen sin ditambah sin dikurangin 0,05 sin ya. Ini sin 65, ini sin 37. 0,05 V2 aksen. Oke, kita ada dua persamaan. Berarti ini kita menyelesaikannya pakai SPLDV ya. Jadi kalau kita udah hitung pakai SPLDV, ini saya hapus deh. Ini saya. Oke, wait sebentar ya. 0,025 sin 3 cos ini cos 65 V1 aksen ditambah 0,05 V2 aksen cos 37. Yang kedua 0,025 sin 37 0,02 V1 sin 65 kurang 0,05 V2 aksen sin 37. Jadi berarti ada dua variabel, berarti ini kita menyelesaikannya pakai SPLDV. Sehingga nanti kalau kita dihitung nanti dapat V1 aksennya sama dengan 3,38 dan V2 aksennya sama dengan 2,5.
5,54. Oke, nomor 7 beres. Nomor 8 beres. Sekarang nomor 9. Dua partikel bergerak sepanjang sumbu X. Partikel 1 memiliki massa M1 dan kecepatan 4,6. Partikel 2 memiliki massa M2 dan kecepatan 6,1. Kecepatan pusat massa kedua partikel yang adalah 0. Dengan kata lain, pusat massa partikel tetap diam meskipun setiap partikel bergerak. Tentukan perbandingan M1 dan M2 dari massa partikel tersebut. Oke. Berarti pertama kita hitung rumus VPM. VPM itu berarti P, sigma P bagi sigma M. M1 V1, M1 plus M2. Plus M2 V2, M1 plus M2. Ini kita sini sama dengan 0. Sehingga akan didapatkan M1 plus M2. M1 plus M2-nya tidak, ini kita nggak ada itunya ya. Nggak dikasih angkanya ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti jadi 4,6 M1. 4,6 M1 ditambah min 6,1 M2 sama dengan 0. Berarti sudah sangat mudah ya. 6,1 bagi 4,6. 6,1 bagi 4,6, 1,3. Oke, terakhir nomor 10. Mas, saya pindahin lagi. Massa John adalah 86 dan massa Barbara adalah 55. John berdiri di sumbu XJ sama dengan 9 dan Barbara berdiri di sumbu X di XB sama dengan 2. Mereka bertukar posisi seberapa jauh dan arah mana pusat massa mereka bergerak sebagai akibat dari mereka tukar tempat. Ini intinya perbandingan ya. Sama kayak tadi nomor 9, tapi sementara jika nomor 9 kita membandingkan V, sementara kita membandingkan posisi di sini. Berarti X1, XPM sama dengan M1 berarti 86 kali 9 ditambah Barbara 55 kali 2 bagi 86 tambah 55. Oke. 6 tambah 55. Berarti ini kalau kita masukkan angkanya jadi 6,27. 6,27 di sumbu X atau koordinat atau vektor I. Kemudian jika mereka bertukar posisi, kita kasih label XPM aksen, berarti 86 kali 2 ditambah 55 kali 9 bagi 86 tambah 55. Hasilnya berarti 4,73 di sumbu I. Artinya pusat massa ini bergerak sejauh selisih ini berarti 6,27 kurangin 4,73 itu sejauh 1,54 meter ke arah sumbu X, ke arah sumbu X negatif. Oke, dengan demikian sudah selesai pembahasan untuk modul 4 Fisika Dasar 1B. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi.